Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس والمشايخ نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولصنع أجمعين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا إلى روح مؤلف مصنف كتاب Bulughul Maram Syekhul Islam Al-Imam Al-Alim Al-Alama Al-Muhaddis Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahum الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ببركة مجلس ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidani ilman nafi'ah amalan salihah tambah suwe awak tambah tua tambah suwe umur tambah sudah tambah dunya lali sing kuwasa tambah dosa mlebu neraka semaya tua durung karuan umurmu dawa aja ngaji semaya suke durung suke nyawa wis mulih Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal hadaya Rabbi zidani ilman nafi'ah wa baghfirli amalan salihah ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pejah husnul khatimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah Al-Fatihah A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis dan pada umumnya yang mendengarkan atau menonton melalui online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, maslahah, manfaat, wassafa'ah wa ni'matah, wassa'adah, wassalamah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, nerusaken hadis halaman 25, hadis yang ke-68 yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah lan diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ibu Aisyah radhiyallahu muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anha marang Ibu Aisyah, anna Rasulullah satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh, man asabahu qayun aw ru'afun aw qalasun aw madyun. Wong sing orang yang muntah atau yang mimisan atau yang sendawa. Sendawa apa cara Jawa? Sendawa, glegeken. Utawa wong sing glegeken au madyon utawa metu banyu madhi, fal yung sarif moko metu sapa wong salat, fal yatawaddo moko wudu. Summal yabni ala salatihi, maka dilanjutkan salatnya. Wa huwa fi dzalika la yatakallamu, dan orang itu tidak melakukan dengan tidak bicara. Melakukan yang demikian dengan tidak berbicara. La yatakallam, tidak bicara. Akhrajahu ngetoleh hadis sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, wa dha'afahu lan dhaifakan hadis sapa Ahmadu, Imam Ahmad, wa ghairuhu lan saliyane Imam Ahmad. Para hadirin ingkang minulya, niki hadis rada rumit nggih, rada rumit. Masalah napa? Masalah hadis niki jelasaken bagaimana orang tengah salat niku hadas nggih. Kemudian keluar dari salatnya, wudu lagi, lanjut salatnya. Iki lek gak belajar temen, Pak, akan salah paham panjenengan. Nggih, lek maca tek hadise ngeten. Wong lek mimisen utawa wong sing glegeken utawa wong sing apa jenenge mau muntah, koi muntah ya, atau madyun metu madhi, fal yung sarif, dia keluar dari salat, fal yatawaddo maka wudu. Habis wudu lanjut sing salat wau diterusno, gak balen mulai awal. Lah niki perlu dikaji hadis niki biar tidak salah paham. Lah para hadirin rahimakumullah, riwayat ini adalah riwayat Ibu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau wafat tahun 678 Masehi, dimakamkan di Baqi Madinah pada usia 86 tahun. Ada yang mengatakan usia 66 tahun. Wallahu a'lam. Wingi kalau cerita beliau wafat ketika sholat witir di malam 17 Ramadan. Niki Ibu Aisyah. Nggih. Aja kuwatir Bu,
wong soleh niku gak wong lanang tok, wong wedok ya iso solehah. Wong lanang gak husnul khotimah, wong wedok iso husnul khotimah. Tergantung amalan masing-masing. Gak kemudian wong lanang ndukuri wong wedok akhirnya kabeh dipek dhewe kabeh. Wong soleh teke wong lanang, ya wong ahli agama teke wong lanang, wong ahli qiraah teke wong lanang, wong ahli qori wong lanang, ahli qira ya wong lanang. Niki wong wedok nggih berhak untuk mendapatkan derajat kesolehan nggih dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ingkang minulya, lanjut dan bab istimewane Aisyah radhiyallahu anha, nggih Ibu Aisyah. Pernah Kanjeng Nabi niki ditangleti tiyang, salah satu yang menanyakan sahabat beliau yang bernama sahabat Amr bin Al-As atau Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau wafat tahun 664 Masehi di Mesir. Niki riwayat hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi ditangleti ditanya, ayyun nasi ahabba ilaika ya Rasulullah? Manusia mana yang kau sukai? Ahabba paling kau sukai ya Rasulullah. Qala Nabi dawuh Aisyah tu Aisyah. Lah niki isyarat lek panjenengan ditanya orang bapak-bapak ini nggih, Pak, Bapak, siapakah orang yang paling engkau cintai? Maka jawabannya bojone dhewe, ojo bojone wong liya. Salah kaprah niki. Lek panjenengan ditakoni wong, ya ayyunas ahabba ilaika, orang manusia mana yang kau cintai, paling kau cintai. Oh tasdite ahabba, paling kau cintai. Jawabannya bojoku dhewe. Berarti ngikut sunnah Kanjeng Nabi. Ojo keliru bojoe tonggo susah nih, hati-hati. Nabi ditanya, ya Rasulullah, orang manusia mana yang paling kau cintai? Nabi menjawab, qala Aisyah, Ibu Aisyah. Niki nggih. Nah makane nyenengi bojoe dhewe iku termasuk sunah Kanjeng Nabi. Niki. Kemudian Nabi tanya, fakultu minar rijal, saya bertanya Amr bin As, ya, minar rijal, kalau laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha, bapaknya Aisyah sinten? Sayyidina Abu Bakar. Ya. Fakultu maka saya tanya lagi ke Rasulullah, thumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Ya, Rasul jawab, qala Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, dan seterusnya. Fa'ad dari jalan, menyebut berapa orang lagi dan seterusnya. Nah, ini berarti napa? Orang yang sering disebut oleh seseorang berarti adalah orang istimewa. Wong lek seneng sesuatu sering disebut. Panjenengan seneng Gusti Allah, maka panjenengan sering zikir nyebut jenenge Gusti Allah. Panjenengan seneng Kanjeng Nabi, maka panjenengan buktikan dengan banyak menyebut nama Kanjeng Nabi. Ngoten, Pak. Jadi ini enggak boleh kemudian sampean seneng Gusti Allah tapi gak tahu zikiran. Niku salah kaprah. Seneng Kanjeng Nabi gak tahu sholawatan. Lupa sholawatan bid'ah, sholawat enggak bid'ah, yasinan bid'ah, yasin enggak bid'ah. Ngoten nggih. Tahlilan bid'ah, tahlil enggak bid'ah. Sampeyan jawab celono ambek celonoan sami nggih, tahlil dan tahlilan. Celono sampeyan enggak celonoan, gak digawe celonoe, paham nggih? Paham ya? Tahlilan bid'ah. Sais lambe elek lah jawabane. Sampeyan dicelono duwe, ojo digawe. Lho kok iso celono oleh tuku, celonoan gak oleh. Ngoten mawon, sami kali ngoten nggih. Gak usah dalil. Mong karek antoy tahlilan kan proses membaca tahlil, sholawatan iku proses membaca sholawat ngono kok digerami. Nah para hadirin rahimakumullah, jadi Nabi niki bojo pinten Bu? Kanjeng Nabi bojo pinten?
11. Ana maneh ini 10 ana maneh 9 ana maneh. Lah iki kok macam-macam jumlahe. Kanjeng Nabi wonten sing ngarani 9, ana sing ngarani 12 nggih. Nah, Kanjeng Nabi napa bojone kathah sebab syariat. Umpama Kanjeng Nabi bojo situ, yakin hadis kaake metu. Paham nggih? Jadi Kanjeng Nabi wudu bojone sing delok wuduke ngene. Nyun sewu Kanjeng Nabi ngising misale niku bojone ningali, oh hadis Nabi ngising ngeten, mangane ngeten. Niku apa manfaat bojone kata niku khusus Kanjeng Nabi. Jenengan gak usah melok insyaallah gak tambah mulya, tambah hina, tambah loro sampean. Nomor kali Kanjeng Nabi adil, bojone kata adil. Orang paling adil di dunia itu tidak lain adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adil iku nyun sewu, adil itu syarat wajib bagi orang sing kawin loro telu papat. Ya. Niki syarat wajib. Bukan syarat sunnah, wajib niki syaratnya. Adil ya. Karena adil niku bagian dari muasyarah bil ma'ruf, menggauli atau memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Sampai tingali napa surat An-Nisa ayat 19 niku nggih, harus wajib mempergauli, memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Jadi adil itu angel nggih, adil itu angel. Wong lek nyun sewu lek kawin loro kudu iso nerapno keadilan. Yo gak gampang ditiru Kanjeng Nabi nggih, gak gampang ditiru. Sebab orang yang ingin adil pasti dia sulit dan banyak kendala melakukan keadilan. Soalnya sing dikawin menungso karepe dhewe. Situke omahe gak tingkat, sementing lengkap. Situke karepe tingkat, sepenting ombo. Macam-macam niku watek menungso nggih. Nah, nyun sewu Pak, kalau misalnya jenengan para bapak niki duwe niat kawin loro, niku kula tegaskan wis ya. Niat kawin loro maka jenengan toto etikat baik dan niat yang baik. Niat yang pertama adalah ibadah nomor loro, niat gak ngelarakno bojo pertama. Ayo saged mboten. Loh. Niki fikih. Nomor 3 izin lek kawin malih. Izin bojo pertama. Niki pun undang-undang niki, Pak. Sampai lek rabi malih, Pak. Niku gak oleh kawin maneh. Harus ada keputusan pengadilan agama dan disetujui oleh istri yang pertama. Angel sakniki kawin loro, hati-hati. Nggih. Niki harus kerja adil, Pak, gak sembarangan, harus adil. Apa adilnya? Memberi hak-hak yang sama. Memberi hak yang sama, nyun sewu, termasuk mendampingi, menggauli, memberi nafkah, tempat tinggal, SPP. Bukan sekolah. SPP niku sandang, pangan dan papan. Kudu adil. Saged mboten? Ya, saged mboten. Lah lek adil ya insyaallah amburadul. Niki termasuk niku. Lah termasuk juga hak baitutah namanya ten fikih. Napa baitutah? Kewajiban suami punya istri lebih dari satu itu baitutah, mendampingi, mengayomi, menyayangi, melindungi. Loh niki. Jadi gak kawin kemudian serupa-serupun pun boten. Ono kewajiban namanya baitutah, mengayomi, melindungi. Ya itu di luar nafkah piyambak. Ya harus dikunjungi, didampingi, napa? Macam-macam ya, diperhatekno, tidak pilih kasih ya. Gak ngereken bojone mbok tuwek mbok nom, kudu adil. Loh niki hati-hati. Mentang-mentang bojo nomor loro luwih ayu teko bojo pertama, ya sering nang bojo kedua. Apa sebabnya luwih ayu?
Makane wong tuwek biyen tau cerita ngeten, lek kawin arek nom-nom wedok iki kawin sing wis tuwa. Lho kok saged umpama awak wis tuwa, bojo wis gak ketok. Kabur. Matanya kabur. Guyon ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi itu nanti kalau orang yang kawin lebih dari satu itu akan diancam oleh Allah dan Rasulullah di dunia maupun di akhirat. Makanya gak gampang nih, gak angel. Napa ancamane? Niki hadis sahih ya Abu Hurairah nggih. Mangkana lahu imra'atani, siapa yang kawin loro, famala ila ihdahuma yaja'a yaumal qiyamah wasyikuhu ma'ilun wasyikuhu ma'ilun. Kalau ada orang yang kawin dua ya kemudian menyia-nyiakannya termasuk gak adil maka apa? Maka ja'a yaumal qiyamah, maka dia akan mendatangi pada hari kiamat wasyikuhu ma'ilun, maka dia lumpuh separuh awake. Hati-hati, gak dunia tok seneng ya akhirat. Makan adil itu sulit. Makanya cara si guru saya, orang yang perempuan yang menyuruh laki-laki atau suaminya kawin lagi, maka ujian terberat bagi yang pertama adalah kesabaran. Tentok mawon sabar. Loro ati sabar. Gak dikunjungi sabar ya. Sabar ana batese. Tek kalau batese Pak sabar wis mulih. Nah, ada lagi Mbak hadis tegas malih. Napa? Falam ya'dil bainahuma. Barang siapa enggak adil dengan istri-istrinya, dua istrinya, ja'a yaumal qiyamah, apa wasyikuhu syaqidun, maka dia lumpuh ya badannya separuh. Itu jelas katakannya falam ya'dil, barang siapa enggak adil. Ngoten ya. Maka sing hati. Makanya guru-guru kita, ulama kita mengatakan siapa yang walaupun dia kawin lagi atau disetujui istrinya pertama, yang ditoto itu itikat baik, niat ibadah. Nomor loro niat gak nglarano ati. Iku tok wis kono maneh. Dunya gampang digoleki. Paham Ibu? Niki hati-hati ya, sing kadung ya kadung monggo. Itu dereng ya ditata niate nggih, ditata. Lah, para hadirin rahimakumullah, mengapa Aisyah menjadi orang sebut kanjeng Nabi ya ayyunas ahabba ilaika ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Aisyah, ibu Aisyah. Loh, kenapa ibu Aisyah paling cintai Rasulullah? Nah, para ulama mengkaji. Oh, ternyata ibu Aisyah banyak keistimewaan. Makanya lek istimewa di mata suami-suaminya, maka harus ada sesuatu yang paling istimewa di hadapan suami. Napa? Embo sing ngurus sampeyan. Masa takon kula, garo. Nggih, sing ngurus sampeyan. Tunjukkan sesuatu istimewa di hadapan suami. Sebaliknya, tunjukkan istimewanya suami di hadapan istri. Disebut mangke. Ya. Jebut. Nah, iki masih takoki sinten Pak sing paling sampeyan senengi? Bojoku. Wah, istimewa sampeyan. Istimewa. Durung tanggoe Pak, bojone ya niki. Nah, pertama apa istimewanya Ibu Aisyah? Satu, Ibu Aisyah ini jodohnya itu bukan manusia, dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya melalui malaikat Jibril dengan mimpi. Ngoten. Yang kedua, salah satu istri yang dinikahkan kanjeng Nabi yang perawan adalah Ibu Aisyah. Situk sing perawan Ibu Aisyah. Yang ketiga apa? Ketika Nabi wafat, maka Nabi wafat di pangkuan Ibu Aisyah. Dan ketika Nabi dikubur di kamar Ibu Aisyah. Istimewa luar biasa ya. Bahkan ada hadis mengatakan di rumah Aisyah itulah para malaikat akan menaunginya ila yaumil qiyamah. Niki, makanya sampai haji umroh aja lali nggih, ziarah ten makbarah Kanjeng Nabi, ziarah ten baqi.
Saniki pun wonten tiang kata sing semerep pundi makame Ibu Aisyah. Insyaallah banyak sudah tahu. Sebab saniki bakit ditata apik nggih. Sae ditata nok watune sae. Gampang golekan saniki sampeyan tanglet pundi makame Ibu Aisyah. Tabarukan Bu nggih. Nah, lama lagi siwane Aisyah ternyata putri dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, putri kesayangan dari khalifah yang pertama. Niki banyak. Bahkan Ibu Aisyah itu dijanjikan oleh Allah melalui Kanjeng Nabi mendapat ampunan Allah dan menjadi istri beliau nanti di surga bersama Kanjeng Nabi. Sebab ono sak bojo di dunia suami istri, tetapi di akhirat pisah. Kenapa pisah? Iso siji amale, iso siji niate, iso sering bojoi, sering nyelon ngentit. Ya macam-macam nggih faktore. Nggih mugi-mugi barokah ngaji niki sedaya kumpul kali bojo dhewe ten swarga nggih. Nah, niki pun hadir rahimakumullah. Sing kula tahu jenengan Bu, celukane Ibu Aisyah napa sing paling masyhur? Kanjeng Nabi memanggil Aisyah napa paling masyhur? Ya Humaira, wahai pipi yang kemerah-merahan. Niku tok. Mboten kuwatah panggilan Nabi dan Ibu Aisyah. Cuma yang paling masyhur terkenal ya Humaira nggih, kemerah-merahan. Ada juga panggilan Ummu Abdullah dan macam banyak ya. Ada juga ya Muwaffaqah ya, ya Muwaffaqah. Ada juga banyak panggilan Ibu Aisyah radhiyallahu anhu, banyak. Para hadirin rahimakumullah nggih. Kemudian Ibu Aisyah ini alhamdulillah pernah berumah tangga dengan Nabi, mendampingi Kanjeng Nabi selama 9 tahun. Nggih, 9 tahun. Bahkan jadi nyanyian nggih Aisyah. Napa lagune? Aisyah kapal. Itu berlari-lari kan, lari-lari saring. Ada hadisnya itu. Sebab Nabi dan Ibu Aisyah itu beberapa kadang-kadang ketika longgar, juga kadang-kadang dalam perjalanan itu saling berlomba lari. Kadang menang Kanjeng Nabi, kadang menang Ibu Aisyah. Ya. Ya melayu barang melayu, ya ambek ngalam-ngalam titik ngoten lho, gak lomba temenan ya jenenge sak pasang kekasih kan ya larine ya rada-rada ngalam-ngalam titik ngoten nggih. Kadang menang Kanjeng Nabi, kadang menang Ibu Aisyah. Tetapi ketika Ibu Aisyah gemuk badannya, loh kos berep nggih, ada hadisnya. Ini hadis riwayat Imam Al-Humaid, Imam Abu Dawud dan Imam Nasai itu mengatakan ketika Kanjeng Nabi Ibu Aisyah balapan Melayu ambek guyon, iku sering dimenangkan Ibu Aisyah sebab Ibu Aisyah tak ramping, nabi apa slimming, napa istilahnya? Langsing ngoten, sik langsing, gampang melayu. Baru ketika Ibu Aisyah lemu, ya hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Imam Al-Humaid niku mengatakan ketika Ibu Aisyah gemuk nih kan, itu kalah dengan Kanjeng Nabi. Makanya dulu sebelum nikah langsing, slimming, kemudian mari kawin selumung. Gemuk ojo susah. Ibu Aisyah yo tahu lemu. Nggih ana hadise. Nggih. Lemu rek gak pikir Ibu Aisyah yo lemu. Niki para hadir rahimakumullah. Istimewanya lagi napa? Penyebab turunnya perintah tayamum Ibu Aisyah. Ketika enggak ada air, kemudian perintah tayamum. Wis kuwatah nggih, kuwatah. Lah kemudian Ibu Aisyah ketika mau wafat itu berpesan, berwasiat, kalau saya meninggal, saya wafat, kuburkan saya di Jannatul Baqi. Dan juga yang imami adalah sahabat Abu Hurairah. Jadi siapapun yang ketika mau meninggal boleh mewasiatkan saya dikubur di sini, nggih. Tapi ndelok Bu, mosok nggone wong tinggoni, misale
ana nang kono aku kubur nang kono. Nggone wong ya gak oleh nih ya. Maksudnya aku kubur desa kono, kubur nang Indrae dan sebagainya monggo. Engko sing imami Cak Marzuki misalnya, ya monggo. Boleh diwasiatkan begitu, boleh. Sebab apa? Itu ketika ada yang meninggal yang menyolati orang soleh nggih, itu lebih baik, fadilahnya lebih besar. Dan kalau bisa yang sholat itu lebih dari 40 orang yang soleh, kalau bisa. Jadi 40 wong enggak kemudian wong kabeh ngumpul 40 mboten. Sing diutamakan 40 orang jamaah salat jenazah adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Kalau bisa. Makanya wong suku-suku daerah utara mereka nggih, lek salat jenazah dikei duwe. Kae to nggih. Dibayari Pak. Apa cek lebih wong petang polo, tapi efeknya kuwatir sing melok salat niate siji. Nah, nerima amplop didengke sing amplope. Lek abang wong ngarep dhewe. Nah, lek biru tengah-tengah. Lek ijo rodok mburi. Lek coklat rokokan. Nak teras masjid. Ya Allah. Nggih. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Nah, ada kisah ngeten ngomong dalam beberapa hadis nggih. Kalau lek cerita ini seneng lek Ibu Aisyah niki. Ibu Aisyah ketika Nabi masih hidup dan ketika Nabi sudah wafat itu adalah tempat curhat wong wedok Ibu Aisyah. Jadi Ibu Aisyah itu ketika Nabi wafat menjadi aktivis perempuan, Bu. Membela orang-orang perempuan, martabat perempuan, Ibu Aisyah. Jadi kalau ada perempuan yang berjuang aktivis perempuan, bu tingkat RT, bu tingkat RW, bu tingkat desa, bu tingkat 10. Nah, niku mau napa-napa. Sebab Ibu Aisyah juga seorang aktivis perempuan, berjuang martabat perempuan. Napa contohnya ngeten? Ketika ada wanita zaman dahulu Bu, zaman jahiliyah Quraisy, itu wong wedok iku disakarepe dhewe wong lanang niku. Contoh ngeten, tak cerai, dirujuk malih, cerai, rujuk malih, cerai, rujuk malih. Kaya dolenan ngoten. Zaman jahiliyah. Terus nomor 2, kawin gak izin, sakarepe dhewe. Mari dicerai gak oleh sangu. Sakarepe dhewe. Ana sing teko nang Nabi Ibu Aisyah. Ibu Aisyah matur curhat, ya. Curhat Mama lewat TV nggih. Curhat. Napa? Aku iki dipegat bojoku, mari ditaboki, dipegat. Ya, marang ngono dirujuk malih. Pegat malih, dirujuk malih terus pundi Ibu Aisyah. Langsung diceluk panggil, ya. Panggil akhirnya dikandani, ojo ngono. Maka turunlah ayat Quran, at-talaqu marratan. Talak niku cuma 2 kali. Lho. Wedok dilindungi kali Gusti Allah. Waktu itu mboten sakarepe dhewe wong lanang Quraisy niku. Wong wedok gedolenan. Bahkan ada ungkapan dulu di kita para ulama, perempuan zaman jahiliyah Quraisy itu disamakan sumber kesialan. Nggih, iki gara-gara wedok, gara-gara asu, gara-gara dipadano asu wedok zaman rumiyin kesialannya niku. Lah niku krungu Ibu Aisyah, ngamuk Ibu Aisyah, iki wong wedok kok digawe sumber kesialan. Gak iso, ngoten, gak iso. Ya. Lah akhirnya Ibu Aisyah memperjuangkan hak-hak perempuan. Niki Bu, berarti Ibu Aisyah punya jasa terhadap kaum perempuan. Niki kedah semerep ngeten niki, nggih, kedah semerep. Iku wong wedok aktivis lho, critakno. Ibu Aisyah juga aktivis memperjuangkan hak perempuan. Para hadirin rahimakumullah, akhirnya Ibu Aisyah ngamuk, sapa sing ngomong wedok sumber kesialan, sumber apes, ngoten nggih, sumber apes. Ana wong Quraisy misalnya dagangan iku gak payu, iku wedok. Oh, wedok maneh. Ngono ngene bojone salahno. Sumber faktor-faktor kesalahan sakno. Akhirnya Ibu Aisyah mengadu nang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ana ngene terus pundi ana ngene iki. Kanjeng Nabi meneng. Meneng sebab Kanjeng Nabi iku apa? Iki cek mudun ayat, mudun
wahyu bener. Akhirnya gak lama turun ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli ay tabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Kalau ada musibah, ya baik itu di dunia atau bukan dari dirimu sendiri, bukan, ngoten Pak. Wala fi anfusikum, bukan. Apa? Illa fi kitabim min qabli ay nabraha. Artinya apa? Itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, ngoten. Jadi sejak itulah kemudian ya perempuan-perempuan zaman jahiliyah Quraisy berkurang mempermainkan perempuan. Alhamdulillah. Niki lek cerita Ibu Aisyah kuwata sebab kula wonten kitab namanya kitab Fiqhun Nisa atau juga kitab Hikayah Aisyah nggih, cerita tentang Ibu Aisyah. Niku sakmene, Pak. Nah, lek ibu-ibu tahlilan pengajian muslimat saged ngaji niku tentang bojo-bojoe Kanjeng Nabi. Cuma lek ngaji wong lanang gare gak adil, kudu wong wedok. Ngoten. Nah, hadisnya balik Bu nggih. Qai'un, apa qai'un? Qai'un itu muntah nggih. Jadi siapa yang ketika salat tengah-tengah salat muntah, qai'un. Muntah niku dari wetel nggih. Munggah nggih. Munggah kemudian keluar baik cairan maupun makanan nggih. Nah, enggak mungkin ditahan, itu muntah. Atau juga ru'afun mimisan. Keluar dari hidung mimisan ketika di tengah-tengah sholat. Atau kolasun itu sendawa gelegeen hui itu. Nah, kemudian aumadyun utawa metu madhi ketika sholat. Karena yang saya Bu Pak, orang sholat itu enggak kusuk kabeh, ono sing ngelamun nggih, ono sing mikir utange, ono sing mikir anake, ono sing mikir bojone macem-macem, ono sing mikir bintang film ngelamun wonten kathah ngoten niku nggih. Lah bagaimana terjadi begitu? Nah, menurut hadis niki napa fal yungsarif, maka keluarlah nggih, keluarlah dari salat. Fal yatawaddo, maka wudulah. Kemudian apa? Tsummal yabni ala sholati, maka lanjutkan salatmu. Jadi gak mulai awal, suruh melanjutkan, ngoten. Lah niki dikeluarkan riwayat Imam Ibnu Majah. Ya, Ibnu Majah sing wafat tahun 887 Masehi di Iran, dan juga kitab lain hadis niki diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni radhiyallahu rahimahullah sing wafat tahun 995 Masehi di Baghdad. Tetapi masyhur ulama itu mendoifkan, melemahkan hadis niki, termasuk Imam Hambali atau Imam Ahmad mendoifkan. Cuma yang tinggali hadis ini, wa dha'afahu, mendoifkan hadis ini siapa? Ahmad, itu Imam Ahmad wa ghairuhu, dan selain Imam Ahmad. Nah, sebagian besar mengatakan ini hadis dhaif, hadis lemah. Sebagian lagi ulama hadis mengatakan hadis ini hadis mursal. Hadis mursal. Apa mursal itu? Hadis yang perawinya sampai kepada tabi'in, tidak sampai kepada sahabat atau Kanjeng Nabi. Kalau hadis niku sampai Kanjeng Nabi berarti hadis marfu', ya, sampai Kanjeng Nabi. Dan niki sebagai ulama mengatakan hadis mursal sampai pada tabi'in. Sinten? Imam Ibnu Juraid, ini tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Juga termasuk yang ini adalah narasi dari Ismail bin Ayyas, seorang ulama tabi'in. Nah niki ya. Kemudian hadis ini oleh ulama ya, itu beda pendapat Pak. Beda pendapat. Ada yang mengatakan hadis mursal niku tetap dhaif ya. Dhaif mardud artinya. Jadi ulama niki banyak mengatakan hadis mursal itu dhaif mardud, termasuk ulama ahli usul fikih, dan ini kata sebagai ulama pendapat jumhur ulama. Ya, yang pertama. Yang kedua, hadis mursal itu hadis sahih
bisa menjadi hujah atau dalil atau argumentasi sebagian ulama. Nah, tetapi kalau hadis mursal menjadi hadis sahih atau hasan li ghairihi, hasan li dzatihi, maka itu si perawinya, si mursilnya yang merawikan hadis mursal tadi itu minimal punya derajat sikoh atau terpercaya. Dan ulama yang menggolongkan mursal sebagai hadis sahih dengan syarat itu adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Paham ya? Nah, di mana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i hadis mursal itu diterima dengan syarat yang sangat ketat. Imam Syafi'i. Lopo contohnya hadis mursal yang katanya dari Nabi tetapi sanate sampai tabiin, betul Mbak? Enggak sampai sahabat. Imam Syafi'i, ulama Syafi'i punya banyak kriteria ketat. Contoh, kalau itu hadis mursal menjadi dalil, maka termasuk yang merawikan termasuk golongan kibarut tabi'in. Apa? Tabi'in kibar, ulama tabi'in besar dan masyhur. Misalnya perawinya Bapak Marzuki, sinten nggih? Sinten nggih misalnya nggih? Enggak kenal, berarti enggak termasuk kibarut tabi'in. Yang kedua, ya menyebut nama perawi sahabat yang dibuang. Contoh misalnya ngeten, hadis dari sahabat, dari ulama tabi'in, kemudian menyebut sahabat A, sahabat B. Nah, ini masuk ya. Banyak Pak, banyak. Atau hadis tersebut memiliki jalur sanad yang lain. Ya, ini juga termasuk. Atau juga hadis mursal itu sesuai dengan qaul atau maqalah para sahabat. Oh, cocok ambek omongan Ibnu Abbas, paling ngoten nggih. Cocok ambek omongan Abu Hurairah, cocok ambek omongan Umar bin Khattab misalnya ngoten. Ketat sekali Mas Syafi'i. Dan hadis tersebut kalau sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka hadis tersebut bisa digunakan untuk hujjah ulama dan juga pernah dijadikan hujjah dalil oleh ulama-ulama sebelumnya. Hadis mursal. Wis wallahu alam. Tetapi yang jelas kitab ini dinukil oleh pengarang kitab supaya kita faham tentang perbedaan pendapat dan dalil yang dipakai oleh ulama yang berbeda pendapat. Ono hadis nggih. Contoh ngeten, Imam Ahmad mendhaifkan wa dha'afahu, mendhaifkan Imam Ahmad ya. Nah, yang berpendapat hadis mursal bisa menjadi dalil ya, itu kalau misalnya jenengan punya memilih pendapat hadis mursal sebagai dalil boleh, maka sholatnya ya, sholat yang batal karena hadis tidak perlu diulangi lagi sholatnya dari awal. Paham nggih? Lek jenengan memakai dalil niki, maka panjenengan ketika batal tengah sholat kemudian falyatawaddo wudu, kemudian dilanjutkan. Paham nggih? Tetapi oleh Imam Ahmad dan selain Imam Ahmad itu hadis ini dhaif. Sebagian ulama hadis mengatakan mursal. Nah, ini harus paham tentang cara-cara ulama menilai hadis. Para hadirin rahimakumullah, kemudian begini, bagaimana hukumnya ya orang ketika tengah sholat itu berhadas, ya, berhadas. Nah, najis niku napa sih, Bu? Nyun sewu, darah mimisen niku najis mboten? Darah niku najis mboten? Najis. Najis. Tetapi dalam fikih dikatakan ada namanya ma'fu, diampuni, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nggih. Jadi pembatal wudu, nyun sewu, kalau ingin tahu hukum bagaimana orang berhadas tengah sholat, maka panjenengan tahu ilmu perkara apa saja yang membatalkan wudu. Niki dasar niki.
Gak mungkin sampean ngeten, pokoknya batal. Pirang batal, pokoknya lah. Kenapa pokoknya? Harus paham ada berapa pembatal wudu. Oh, siji apa? Muntah. Ya, loro mimisen misalnya. Ini hukum dasar dulu. Kemudian apa? Menyentuh kulit perempuan, nggih. Garuk-garuk anunya, kemudian ngentut, kemudian kencing, kemudian banyak pembatal wudu. Kalau wudunya batal, maka sholatnya otomatis menjadi batal. Nah, sesuatu yang najis yang keluar selain dua jalan itu menjadi pembatal wudu. Niki pendapat yang pertama. Jadi hadisnya Ibu Aisyah ini, sapa sing mimisen, sapa sing muntah, sapa sing sendawa, glegeken, sapa sing madhi itu di tengah sholat, maka itu bukan pembatal wudu. Muntah, glegeken, mimisen, Bapak, itu apa namanya? menjadi pembatal wudu. Yeah. Ini pendapat Imam Hanafi juga Imam Hambali. Kalau baleni sesuatu yang najis yang keluar dari selain dua jalan, depan dua jalan ya, paham ya, dua jalan ya, depan dan belakang ya, menjadi pembatal wudu, termasuk qai'un, muntah, termasuk qalsun, glegeken dan mimisen. Ini pembatal wudu. Ya, ini pendapat Imam Hanafi dan Imam Ahmad. Yang kedua, tidak termasuk pembatal wudu. Muntah, mimisen, ya, tapi dengan syarat. Sinten? Pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki dan sebagian kecil dari ulama Hambali. Nah, apa kok ngoten? Imam Nawawi ngeten jelas nggih. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' beliau dawuh ngeten, darah yang keluar selain dari dua jalan qabul dan dubur tidak membatalkan wudu. Seperti getene bekam, kalau sedikit nggih, muntah banyak atau sedikit ya, mimisen itu sedikit, lek akeh yo batal. Misalnya mancur koyok pari mancur ya batal, sedikit boleh, itu dimafu. Bahkan Imam Nawawi mengatakan lek mimisen akeh titik itu tidak membatalkan wudu, dengan catatan tidak kemana-mana. Walaupun mimisen itu kena kelambi kula panjenengan niku mboten batal menurut Imam Nawawi, madzhab Syafi'i niki nggih. Nah, bagaimana ketika terjadi begitu muntah, mimisen, ya? Bagaimana? Apakah wudhunya batal atau tidak? Tergantung jenengan make apa pendapat yang mana. Ya. Kalau terjadi mimisen, muntah dan juga apa tadi sendawa atau lain sebagainya, ngentut juga termasuk, ya, batal wudhu. Bagaimana? Apakah wudhu kembali atau tidak? Contoh, jenengan tengah sholat mimisen, tengah sholat muntah, tengah sholat gelegen, apakah itu termasuk batal wudhu? Kalau panjenengan memakai pendapat ikum batal wudhu, maka sampean harus berwudhu. Yang kedua, tidak perlu berwudhu lek sampeyan tengah sholat muntah, mimisen, nomale glegeken dan sebagainya, enggak perlu wudhu. Niki pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Nah, sebab yang saya kula tambahi, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat tahun 1566 Masehi di Baqi, ya, Mekah, di Ma'la Mekah, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj beliau mengatakan ngeten, mimisen dalam sholat dan darah yang keluar sedikit tidak membatalkan sholat. Paham? Jika darahnya keluar banyak, mimisen, dan itu mengenai bagian badan lain, harus membatalkan sholatnya. Beten nggih. Lek mimisen tok titik tidak membatalkan sholat. Tapi lek mimisane akeh sampai mengenai badan dan pakaiannya, maka harus membatalkan sholat. Bukan batal, membatalkan. Kuatir apa? Ketene kemana-mana.
Nah, jika mimisen keluar sebelum sholat, saya nggih, mari wudu jenengan, terus mimisen sebelum sholat. Karena kita mazhab Syafi'i, maka itu tidak membatalkan wudu, maka sampean sumpel. Nggih, disumpel. Kemudian sholat. Lek waktunya masih cukup. Ngoten, Pak. Yang ketiga, jika waktu sholat memungkinkan kita ya untuk disumpel, maka sumpel. Tapi lek gak nututi waktu sholat berjamaah misalnya, ya sholat dewe menjagani darah keluar banyak. Paham nggih, Bu? Paham nggih? Nah, saniki hukum muntah biar muntah nggih. Gimana hukumnya? Dua pendapat. Wong muntah itu ada dua pendapat. Satu, pendapat dari mazhab Syafi'i atau ulama Syafi'iyah tidak membatalkan wudu. Paham, Bu? Pak? Muntah itu tidak membatalkan wudu. Dengan catatan muntah gak sepiro tapi nyun sewu Pak Bu, lek muntah wong kan gak mungkin akeh nggih, kecuali loro. Guys tuh. Wong muntah wong loro, ambek muntah wong biasa, itu titik wong biasa niku nggih. Bareng kok keselak titik keduren nang kene nyantol. Hoi muntah. Ya keselak napa? Windu mriki muntah misalnya. Niku. Nah, ini adalah pendapat jumhur ulama selain mazhab ulama Syafi'i, juga jumhur ulama yang lain. Termasuk pendapat para sahabat tabi'in yang jumhur. Yang kedua, ya muntah itu pembatal sholat. Ini pendapat dari Imam Hanafi dan ulama mazhab Hanafi. Maka kalau sampai muntah pengikut Hanafi di tengah sholat, maka itu membatalkan wudu dan sampai wajib wudu lagi. Paham? Kalau baleni muntah menurut mazhab Syafi'i tidak membatalkan wudu. Yang kedua, menurut Imam Hanafi membatalkan wudu. Paham nggih? Niki. Para hadirin rahimakumullah, kalau tambah seketik malih cek semerem nggih. Nah, yang ketiga apa? Jadi pertama, muntah tidak membatalkan wudu Syafi'i. Yang ketiga, muntah membatalkan wudu Hanafi. Ada tengah-tengah. Lho, napa? Tengah-tengah niku napa pendapate Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Asy-Syafi'i. Nggih. Napa pendapate? Batal batal salate kalau muntahnya banyak. Nah, bukan banyak, Bu, banyak. Ngoten kitab Arab ngoten. Batal salatnya lek muntahnya banyak. Ngoten. Amber-amber muntahe niki. Nggih. Niku perhati rahimakumullah, gelegen terus pundi? Oh, nggih. Sama dengan hukum berdehem kata ulama. Napa? Lek glegekan lebih teko dua huruf. Ping telu batal. Lek glegekane dawa, tapi pisan nggih. Ukurane masih dondet iku sak nafas. Glegeken lah dawa gak batal sebab sih kaleran kan. Tapi lek ngaten ping telu batal. Niki mazhab Syafi'i. Ulama jumhur mengatakan hukum sendawa atau glegekan itu pasti ngetokno swara, nggih. Metu swara. Lah swara dua huruf lebih batal. Mazhab Syafi'i. Paham nggih? Lek watu niku penyakit. Ya, watu lek gak tahan napa-napa watu. Nggih. Tapi lek glegekan saged tahan nggih. Saged situ ngoten nggih. Saged. Lek watu penyakit napa-napa. Sampeyan lek watu kemudian tahan dalam salat kuwatir napa? Ngeblak soro kabeh mangke. Jadi lek saged sing lara nyun sewu aja jamaah rumiyin nggih, di rumah saja.
iki salat jamaah utama fadhillah sunnah. Sakarepmu, sampeyan faktane loro, istirahat sik. Nggih. Baik macam-macam. Niki para hadirin rahimakumullah, paham nggih? Jadi kalau misalnya contoh jenengan batal nggih, batal. Apakah boleh ketika batal hadas tengah sholat di shaf kedua ketiga banyak jamaah kemudian keluar ngelewati shaf boleh? Boleh mboten? Boleh kalau ada uzur. Sampaian liwat orang sholat uzur lagi. Kalau ada uzur boleh. Iki saya jelas sih. Jadi pertama dari salah paham. Ada ulama mengatakan kalau sampai di tengah-tengah jamaah batal, maka segera wudhu lagi. Fal yang sholih tadi kan keluarlah. Fal yatawaddu wudhulah. Ya, kalau itu ada uzur sampai ingin sholat lagi, sebagian ulama mengatakan boleh lewat di depan shaf jamaah karena uzur ditandai dengan isyarah nyekel irung. Gaya imam tok, makmum juga sama. Yang kedua, ada beberapa ulama mengatakan batas sutroh atau batas jamaah itu bukan makmum tetapi imam. Tapi sampean lek gak lapo-lapo ya, kemudian ngliwati jamaah shaf tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Nah, bingung kan? Guru saya mengatakan ngeten, sapa sing batal tengah salat, hadas tengah jamaah, lebih baik ditunggu sampai selesai dan kemudian wudhu lagi, salat sendiri. Oh, tengah-tengah niki, tengah-tengah. Timbang kok iki oleh, iki gak oleh. Wis gampangane kita pakai etika dan adab berjamaah. Paham nggih, Bu? Paham nggih, Pak? Nggih. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.